Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kementerian Dikbudristek tahun 2019-2022. Keempat tersangka yaitu mantan staf sus Mendikbudristek era Nadiem Makarim, Juristan, kemudian mantan konsultasi teknologi Kemendikbudristek Ibrahim Arif, Dirjen PAUD tahun 2020-2021 Mulyat Syahda, dan Direktur Sekolah Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar mengatakan para tersangka bersengkongkol melakukan pemufakatan kejahatan untuk pengadaan laptop Chromebook. Negara merugi 1,98 triliun rupiah dalam kasus ini. Sehingga merugikan keuangan negara, serta tujuan pengadaan TIK untuk siswa sekolah tidak tercapai karena Chromebook S banyak kelemahan untuk daerah 3T, yaitu daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan 4 orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Salah satu tersangka, Juristan, merupakan staf khusus Mendikbudristek bidang pemerintahan era Nadiem Makarim. Selain itu, Kejagung juga mengungkap fakta terbaru, yakni Nadiem telah membuat grup WhatsApp untuk membahas pengadaan laptop sebelum dilantik menjadi menteri. Untuk membahasnya lebih lanjut, kami sudah bersama penyidik KPK periode 2013 hingga 2021, Yudi Purnomo. Ya, Mas Yudi, terima kasih telah bergabung bersama Jawa Pos TV hari ini. Ya, terima kasih Mbak dan Mas. Iya, Mas Yudi, langsung saja ya kita membahas mengenai salah satu tersangka yang merupakan staf khusus atau orang dalam lingkaran dekat menteri. Apakah ini menandakan kasus sudah mulai mengarah ke level menteri? Ya, tentu kalau kita melihat konstruksi perkara yang disampaikan oleh kejaksaan ketika akan melakukan penahanan terhadap para tersangka ya, di luar Juristan ya, dan Ibrahim yang tahanan kota, saya melihat bahwa konstruksinya sudah sangat jelas sekali ya, bagaimana peran-peran dan klaster-klaster dalam korupsi ini. Di dalam klaster pihak dari Kemendikbud, kemudian ada klaster dari pihak vendor ya. Kita melihat strategi yang dilakukan oleh kejaksaan adalah seperti makan bubur ya. Artinya penetapan tersangka ini itu adalah masih di level koordinator, kemudian eksekutor. Nah, padahal kita tahu ya seharusnya kan ada intelektual dadernya ya. Ya memang tentu asas praduga tidak bersalah tetap harus kita kedepankan, baik bagi yang tersangka ya maupun yang belum ya. Dari konstruksi perkara kita tahu bahwa proyek Chromebook ini kan sudah dimulai dari sebelum Nadiem itu menjadi menteri ya, awal-awal dari permulaannya ya. Kita tahu bahwa dalam kasus ini 4 orang yang menjadi tersangka, kemudian kerugian keuangan negaranya sampai 1,9 triliun dengan pengadaan 9 triliun lebih ya, termasuk laptop yang 1,2 juta laptop ya. Artinya tentu ini jumlah yang sangat besar dan ini harus dituntaskan siapa saja pelakunya. Dan memang ini yang menarik ya, strategi apa yang akan dilakukan oleh kejaksaan, karena ketika sampai saat ini misalnya dari perbuatan-perbuatan Pak Nadiem yang sudah disampaikan oleh kejaksaan, bagi saya kan seharusnya keterlibatan Pak Nadiem begitu besar ya. Kenapa belum ditetapkan sebagai tersangka? Ini yang menurut saya sangat menarik ya. Apakah menunggu Juristan? Tapi kalau menunggu Juristan, pengalaman saya kalau sudah ke luar negeri, dia pasti enggan untuk kooperatif untuk kembali ke Indonesia ya. Dan kemudian bagi kita untuk mengembalikan Juristan itu pasti akan sangat-sangat sulit ya. Kita nanti harus ada ekstradisi lah,
Belum lagi kalau dia nggak sukarela, pasti melakukan perlawanan. Infonya kan dari beberapa pemberitaan saya katanya dia di Australia, ya. Australia memang punya perjanjian ekstradisi dengan kita, tapi kan akan sangat sulit untuk mengembalikannya. Kita belajar dari pengalaman di kasus IKTP ya, Paulus Thanos. Sampai saat ini Paulus Thanos walaupun sudah ditahan oleh pihak Singapura dan dia melakukan perlawanan hukum ya di pengadilan Singapura, sampai saat ini kita belum bisa untuk memulangkan. Jadi menurut saya sebenarnya Kejaksaan Agung harus kita apresiasi bahwa mereka sudah berhasil mengungkap kasus ini, ya tinggal kita tunggu ya penetapan tersangka lainnya. Karena kalau kita bicara mengenai motif, ya karena staf sus itu kan dia adalah orangnya menteri, gitu kan. Kemudian apalagi ASN yang di situ 2 direktur, apalagi yang Ibrahim yang tim teknis gitu kan, pasti dia nggak punya motif ya terkait dengan kasus ini, apalagi kewenangan yang besar. Yuristan memang dia adalah staf sus, tapi saya melihat dia seperti koordinator gitu kan dalam upaya mengimplementasikan proyek laptop Chromebook ini. Begitu Mbak. Ya, Mas, seberapa besar tanggung jawab dan peran seorang menteri terhadap tindakan staf khususnya? Apakah mungkin korupsi terjadi tanpa sepengetahuan atau pengaruh dari atasannya langsung? Karena kita mengetahui sebelumnya Mas Menteri ini membuat grup WhatsApp, namanya Grup WhatsApp Mas Menteri Kor. Apakah itu bisa menjadi sebuah tanda gitu, Mas? Jelas sekali ya bahwa ada grup ya kan dibahas di situ. Ya, dan mereka waktu itu juga Pak Nadiem belum menteri, Yuristan juga belum staf sus. Itu maksudnya apa dengan bikin grup itu kan? Kemudian staf sus menteri itu adalah one behalf-nya menteri. Ingat loh, staf sus itu kan diangkat ya sebagai giveaway gitu ya. Artinya nggak ada seleksi pengadaan barang dan jasa, pengadaan lelang jabatan gitu ya terkait dengan jabatan tersebut. Jadi siapa yang dekat menteri ya dia yang terpilih gitu kan. Dan kemudian di dalam birokrasi kementerian juga kita tahu bahwa pasti orang-orang ASN itu mengatakan bahwa menteri itu adalah orang staf sus adalah orangnya menteri. Jadi kalau ada apapun dari menteri dari staf sus itu adalah arahan dari menteri pasti. Dan apalagi saya katakan bahwa peran Nadiem kan sudah disampaikan oleh kejaksaan ya, mulai dari sebelumnya ada di grup WA, kemudian bertemu dengan Google dan adanya arahan dalam Zoom meeting gitu kan, sehingga kemudian 2 ASN yang tersangka ini mengikuti perintahnya. Ya kalau 2 ASN ini saya lihat kan motifnya kan mereka adalah motif jabatan aja, ingin mendapatkan jabatan sebagai direktur ataupun ingin mempertahankan ya, sehingga kalau dia kan kita tahu juga bahwa nanti ada yang diganti juga ketika tidak mengikuti arahannya menteri gitu ya. Jadi ya kembali lagi bahwa kita tunggu ya kapan Kejaksaan Agung bisa ke level atas gitu ya. Karena kan kemarin ketika ditanya oleh wartawan saya melihat bahwa belum ada 2 alat bukti yang cukup gitu ya. Tapi ya bagi saya yang sudah berpengalaman di dalam dunia hukum sebenarnya kan ketika suatu instansi penegak hukum, apalagi kejaksaan ya, yang selalu membuat dakwaan, selalu membuat penuntutan ya, pasti mereka ketika tadi kompers ya kan, itu pasti mereka sudah ada tuh keterangan-keterangan siapa saja, yang pasti lebih dari 1 gitu kan, keterangan saksi misalnya terkait dengan misalnya membuat grup WA, kemudian juga Zoom gitu kan. Nah, tapi ya sekali lagi kita percayakan saja kepada kejaksaan ya. Kalau misalnya mereka memakai strategi makan bubur gitu ya, bubur panas, artinya dari pinggir dulu baru ke tengah, ya tentu kita harap jangan terlalu lama. Karena apa? Karena dari konstruksi yang dilakukan oleh yang disampaikan oleh kejaksaan, bagi saya itu konstruksi yang sudah sangat lengkap. Dan tentu kita apresiasi ya, dalam waktu yang cepat kejaksaan berhasil melihat siapa berbuat apa, siapa terlibat apa, dan lain sebagainya. Begitu. Ya. Baik Mas, apakah penetapan tersangka dari kalangan staf khusus ini bisa membuka tabir dugaan korupsi yang lebih luas di internal Kemendikbudristek? Ya, seharusnya bisa ya, tapi kan Yuristan masih di luar negeri gitu ya, dan dia sudah berkali-kali dipanggil, bahkan sudah DPO ya, artinya sudah jadi buronan ya. Tentu kan tahap berikutnya kejaksaan akan minta Interpol ya kan ya, dan sebagainya, atau meminta pihak dari misalnya kalau di Australia untuk
menahan, untuk kemudian ekstradisi dan sebagainya. Nah, bagi saya kasus ini tentu mengapa terbuka, mengapa gamblang sekali kejaksaan bisa menyampaikan kepada publik konstruksi perkara mereka dalam kasus ini. Artinya sudah banyak orang yang membuka terkait dengan perkara tersebut. Ingat loh, yang disampaikan oleh kejaksaan itu kan lebih banyak adalah keterangan-keterangan saksi ya, bukan dokumen ya. Karena memang dalam kasus korupsi dokumen itu tidak bicara apa-apa. Dokumen itu pasti legal formalnya sudah benar, SOP-nya sudah tepat ya. Tapi kemudian ya dari keterangan-keterangan saksi inilah bisa dibuktikan bahwa ada pemufakatan jahat. Karena kasus ini kan konstruksinya dimulai dari adanya pemufakatan jahat yang ketika Chromebook tidak efektif, ada kajiannya, ternyata dibuat kajian lagi untuk bisa meloloskan bahwa Chromebook bisa untuk anggaran, sehingga tadi kita lihat kerugian negaranya sangat fantastis dengan jutaan laptop seperti itu, Mbak. Ya Mas, Kejagung sebelumnya sempat menggeledah kantor GoTo. Selain menyita sejumlah barang bukti, Kejagung juga memeriksa mantan CEO PT GoTo Andreas Sulistyo dan seberapa relevankah penggeledahan ini dilakukan terkait kasus laptop Chromebook, Mas? Ya tentu sangat relevan ya, yang semakin membuktikan bahwa ada dugaan menteri ada di dalam proses pengadaan ini ya. Artinya semakin terang ya, karena kan GoTo itu bukan adalah pihak atau Gojek ya yang terlibat ya di dalam proses pengadaan ini ya kan. Dia bukan supplier ya, dia bukan vendor ya kan terkait dengan laptop. Ya, jadi nggak ada, tapi tiba-tiba digeledah. Nah, kita tahu semua bahwa Gojek ini kan salah satu pendirinya adalah menteri gitu ya, mantan menteri ini. Jadi tentu ini akan sangat menarik. Kita lihat episode-episode berikutnya, apalagi sudah disampaikan ya, apakah ada hubungan dengan investasi dari Google kepada Gojek, ya itu yang akan digali oleh penyidik gitu ya. Tapi saya katakan bahwa ketika penyidik menggeledah, ya penyidik memanggil saksi-saksi dari pihak Gojek, baik yang ya termasuk mantan gitu kan, ya itu adalah hal mantan pegawai atau direksi atau komisaris gitu ya, itu adalah hal yang sangat penting untuk membuktikan terkait dengan yang namanya nexus ya, hubungan Nadiem dalam perkara laptop ini, bahwa ini bukan sekedar dia adalah menteri ya yang mempunyai tanggung jawab anggaran, tetapi ada hal-hal yang lain. Bahkan tadi saya katakan hasil penyidikan ini berhasil membongkar kok akhirnya bisa kemudian Gojek itu digeledah. Seperti itu. Ya Mas, seperti yang kita ketahui Kejagung telah memeriksa Nadiem 2 kali, namun status Nadiem masih sebagai saksi. Tadi juga dibahas mengenai peluang ya, bahwa kemungkinan status bisa berubah, Nadiem Makarim menjadi tersangka. Melihat fakta yang terbaru dan penetapan 4 tersangka lainnya, seberapa besar peluangnya? Ya, saya pikir peluangnya tadi saya kata sangat besar ya, karena kan intellectual dader-nya itu belum tetapkan sebagai tersangka ya. Intellectual dader itu adalah orang yang punya kewenangan, ya kan? Kemudian juga orang yang dalam struktur birokrasi di atas, orang yang mempunyai pengaruh, ya itu yang belum kita dapatkan. Tadi saya katakan bahwa dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa, ya itu pasti ada intellectual dader-nya, ada operatornya, ya ada koordinatornya gitu ya, dengan perannya masing-masing. Intellectual dader perannya sebenarnya nggak begitu banyak, dia hanya memerintahkan. Sementara koordinator yang kemudian mengimplementasikan, dan eksekutor yang menjalankan sesuai dengan kewenangan-kewenangan yang mereka miliki. Jadi kita tunggu aja lah Mbak, kapan misalnya kejaksaan itu menetapkan tersangka yang berikutnya. Tapi bagi saya kejaksaan kan sudah berhasil menemukan peran-peran Nadiem, ya tentu sekali lagi ya sepraduga tidak bersalah tetap kita kedepankan ya. Kita berharap kejaksaan profesional, dan tentu kita apresiasi lagi terkait dengan mereka sudah berhasil menetapkan 4 tersangka. Begitu Mbak. Baik, terima kasih Mas Yudi Purnomo untuk insight-nya. Penyidik KPK periode 2013 hingga 2021. Sekali lagi terima kasih Mas. Terima kasih.